Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah Zaman Now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh tutor kita, yaitu oleh Saudara Fransediki Kompasi Eskom. Dia akan memberikan materi tentang pencahayaan dalam fotografi. Kepada Bang Diki, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Billy yang sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pencahayaan dalam fotografi. Oke, sebelum lebih jauh kita mengenal tentang pencahayaan, jadi kita tuh harus tahu dulu bagaimana proses pencahayaan itu bisa ditangkap oleh kamera. Jadi proses pencahayaan itu yang terjadi dalam tubuh kamera itu disebut dengan exposure. Nah, sedangkan proses yang terjadi di luar tubuh kamera itu disebut lighting, yaitu pencahayaan. Nah, untuk menghasilkan foto yang jelas diperlukan sejumlah sinar yang cukup. Nah, jadi supaya kamera dapat menangkap suatu gambar itu harus ada cahaya supaya apa yang difoto itu bisa terlihat jelas. Nah, tetapi di dalam foto itu ada dua, yang mana ada terang dan gelap. Nah, jadi saat kita menjepret gambar, misalnya gambar yang di foto tersebut terlalu terang, biasanya di dalam fotografi itu disebut dengan istilah overexposure. Sementara gambar yang gelap itu atau kurangnya cahaya itu biasanya disebut dengan underexposure. Oke, lanjut. Nah, pencahayaan atau lighting. Jadi pencahayaan atau lighting itu adalah unsur utama dalam dunia fotografi. Nah, karena tanpa cahaya maka fotografi tidak akan pernah ada, karena cahayalah yang dapat menciptakan karakter pada sebuah foto. Oke, lanjut. Nah, cahaya sendiri adalah elemen yang penting dalam fotografi, seperti makna fotografi itu sendiri, yaitu teknik melukis menggunakan media cahaya. Jadi sebenarnya dalam fotografi itu tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya udah bermain-main dengan yang namanya cahaya dan kita tangkap dengan kamera. Nah, sebenarnya cuma kita sejauh ini belum pernah memahami bahwa apa yang kita tangkap adalah sejauh ini kita belum pernah memahami apa yang kita lakukan tersebut itu masuk ke pencahayaan apa. Jadi kita cuma bisa melakukan penjepretan menggunakan kamera kita tanpa kita tahu teknik apa yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam setiap genre fotografi, kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya lighting atau cahaya. Baik itu cahaya matahari ataupun cahaya buatan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yaitu cahaya matahari, dan ini yang biasa sering kita lakukan setiap kali kita memoto. Pasti misal di pemandangan yang bagus, nah biasanya kita pasti siang hari, terus kita pasti menggunakan cahaya natural dari alam, yaitu cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini adalah salah satu cahaya pencahayaan dalam fotografi, yang mana pencahayaannya itu dihasilkan dari unsur alam, yaitu matahari itu sendiri. Terus, nah pencahayaan dengan matahari memiliki jam-jam tertentu yang baik digunakan sebagai sumber cahaya dalam pemotretan. Nah, kebanyakan sumber dan beberapa pengalaman selama memotret, jam yang baik menurut saya dan teman-teman lainnya yaitu jam 7 sampai jam 10 pagi, dan kalau sore itu jam 5 sampai jam 15 sampai jam 6, pokoknya pas matahari terbenam. Nah, yaitu tujuannya supaya untuk menghindari kontras yang tinggi
dan untuk menghindari overexposure. Karena kalau siang hari itu, kalau matahari terik, cahaya yang masuk itu terlalu kuat ke kamera sehingga gambar tersebut yang dihasilkan itu menjadi kurang enak dilihat gitu. Terus kalau siang hari juga bayangan pada kan matahari di atas kepala kita sehingga akan menimbulkan efek bayang pada bagian tubuh. Misalnya kalau matahari sebelah kanan, sebelah kiri ini akan ada shadow. Jadi hasil jepretan yang kita hasilkan itu kurang bisa dibilang tidak rata gitu pencahayaannya. Nah, terus mengapa jika memotret itu disarankan untuk jam tersebut? Alasannya dikarenakan jam tersebut kekuatan sinar mataharinya tidak terlalu kuat. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi, dan sudut pencahayaannya pun lebih merata. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Oke, nah jadi ada beberapa jenis pencahayaan yang dihasilkan oleh sinar matahari, yaitu yang biasa saya ketahui itu jadi direct light, terus diffuse light sama windows light. Nah, window light. Nah, ini direct light yaitu cahaya matahari langsung jatuh menimpa objek. Terus kontras yang mencolok antara bagian yang terkena matahari dengan bagian yang berbayang itu sangat jelas. Nah, ini contoh yang diambil pada siang hari. Kita dapat melihat bahwa ada bagian yang akan tertutup karena arah sinar mataharinya dari arah kiri. Seperti ini kira-kira. Jadi kalaupun ada bayang itu benar-benar sangat jelas. Nah, jadi hasilnya pun jadi kurang maksimal gitu, dibanding yang ini. Nah, ini diffuse light yaitu cahaya baur terjadi ketika sinar matahari tertutup awan atau misalnya pada saat berkabut. Itu dengan kata lain percampuran cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya matahari lembut dan tidak terlalu keras. Nah, kalau pagi hari itu kita bisa menghasilkan foto yang seperti ini. Jadi lebih enak dipandang ketimbang foto yang sebelumnya. Cahaya yang mengenai objek pun lebih merata dan shadow yang dihasilkan pun tidak sekeras yang sebelumnya. Kalau di sini kan pada bagian yang terkena shadow ini benar-benar gelap, sementara kalau ini cahaya yang kena itu lebih merata dan lebih lembut. Oke, nah ini window light yaitu masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan di pagi hari melalui celah-celah jendela atau objek yang terkena cahaya akan terlihat lebih menonjol. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan, misal kita lagi di dalam ruangan, terus ingin lebih menonjolkan objek, nah kita bisa manfaatkan teknik ini untuk memanfaatkan sinar matahari yang masuk ke rumah. Seperti itu. Oke, lanjut. Masuk ke cahaya buatan. Jadi pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang berasal dari sumber cahaya buatan manusia yang dikenal dengan lampu atau luminar. Nah, ini alat-alat yang biasa dibutuhkan dalam pencahayaan di bidang fotografi. Yang pertama yang biasa dipakai itu yaitu softbox, yang mana berfungsi untuk memberikan efek cahaya atau bayang yang halus dan tidak terlalu keras. Nah, jadi tujuan alat ini adalah untuk melakukan penjepretan supaya dengan adanya softbox itu jadi apa yang ingin kita terangi itu lebih terfokus itu. Nah, lalu ada lagi burn door yang mana berfungsi untuk menghalangi cahaya yang mungkin masuk ke permukaan lensa atau menghadang cahaya agar penyebaran dapat diatur sesuai kebutuhan. Terus ada lagi snot yang mana fungsinya yaitu untuk mengarahkan cahaya
atau lampu studio agar lebih menyempit atau spot, supaya lebih terfokus ke objek yang ingin kita terangi. Terus ada reflektor, yang mana pemantulan cahaya. Jadi reflektor ini adalah pemantul cahaya, terus bentuknya itu bulat. Biasanya itu diletakkan di arah yang berlawanan dengan arah lampu, atau bisa juga berlawanan dengan arah matahari, supaya cahayanya itu lebih merata gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi blitz atau flash. Nah, aksesoris tambahan berupa lampu. Jadi flash ini adalah aksesoris tambahan yang dipasang di atas kamera, yang mana fungsinya untuk menerangi objek secara flat atau tegak lurus. Jadi yang biasa dipasang di atas kamera yang bisa diputar-putar, diarahkan, nah itu flash. Terus ada trigger, yaitu sensor yang dipasang di bagian atas badan kamera, dan fungsinya itu untuk menghubungkan kamera dengan lampu studio melalui gelombang radio, yang mana dapat dipakai, yang mana alat ini harus dipakai dengan kita menambahkan komponen yang disebut dengan receiver. Oke. Ini aja mungkin. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanya silahkan. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, Bang Diki. Kalau Bang Diki ada prakteknya ke Bang? Ada. Kalau kami itu kalau kami itu biasanya kalau melakukan pemotretan itu biasanya kalau dalam dunia wedding itu cuma pakai 2 alat, yaitu softbox tadi sama flash. Jadi flashnya itu dipasang di dalam softbox, kemudian dipasang trigger di kameranya. Jadi dengan adanya trigger itu flashnya udah apa ya? Jadi flashnya udah nggak perlu lagi disimpan di atas kamera. Jadi jadi tanpa kabel gitu. Berarti pencahayaan ini penting ya, Bang Diki ya. Hasil yang maksimal ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau semahal apapun kamera, tapi kalau kita belum memahami teknik pencahayaan, hasilnya pun bisa dibilang tidak ada bedanya dengan kamera-kamera biasa gitu. Sebaliknya kalau kita udah menguasai teknik pencahayaan dengan baik, dengan kamera yang seadanya pun orang-orang bisa menghasilkan gambar yang lebih profesional atau lebih maksimal gitu. Kalau untuk editing video yang pengaturan pencahayaan selain Lightroom tuh? Oh iya. Nah, kalau itu Photoshop itu biasanya kan ada pengaturan lagi, karena kan pencahayaan kan kadang gelap gitu kan, nanti kan ditambah untuk itu bright kening ya, kalau untuk kalau dari editing juga bisa, cuman kalau dari editing tuh biasanya kurang natural, jadi masih bisa dibedakan mana yang hasil dari permainan secara manual ketika dijepret dengan diedit pakai Photoshop tuh biasanya lumayan jauh bedanya, apalagi ketika di zoom kira-kira gitu. Jadi tetap lebih dramatis ketika si pengguna kamera mahir menggunakan lighting ketimbang dia harus memaksimalkannya di editing. Tuh.
Ini ada ini Bang Diki. Kalau kita foto itu kan di pagi hari contohnya kan atau sore hari Mm-mm. lah. Kalau kita menggunakan cahaya matahari, apakah kita membelakangi matahari atau menghadap matahari yang difoto? Tergantung. Nah, sebenarnya kedua-duanya sama-sama bisa dilakukan. Tapi kalau untuk sehari-hari, alangkah baiknya kalau kita jangan ngelawan sinar matahari. Tapi kalau kita udah menguasai pencahayaan, kita jadinya bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk ngelawan matahari, kapan waktu yang tepat untuk kita sesuai sama arah matahari gitu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya mau moto teman, terus mau foto di pemandangan yang bagus, alangkah baiknya jangan ngelawan matahari gitu. Karena sebenarnya kalau mau ngelawan matahari, berlawanan dengan arah sinar matahari, sebenarnya tidak ada masalah. Karena eh, jika kita bisa memaksimalkannya, itu juga bisa menghasilkan seni tersendiri. Kira-kira begitu. Oke, Contohnya, contohnya yang di jendela ini kan. oh Nah, ya, ini kan bisa dibilang ngelawan matahari. Cuman karena teknik pengambilannya benar dan penempatan objeknya benar, jadi punya nilai tersendiri gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk teman-teman. mana Bang Eko? Ada yang mau tanyakan? Oke, teman-teman yang lain yang berprofesi sebagai fotografer boleh tanya Bang Diki karena ada senior kita tentang fotografi. Mana teman-teman? Mungkin tidak ada pertanyaan. Masih sudah selesai ya Bang Diki ya? Mm-mm. Oke, kalau tidak ada lagi, ini ada, saya lihat tutor yang hadir. Kalau Bu Penalandari, ada yang mau disampaikan? Oh, mungkin sibuk. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan untuk pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih kepada Bang Diki, sangat luar biasa. Ada hal-hal yang tidak saya ketahui tentang pencahayaan dan pengertian tentang pencahayaan sangat luar biasa. Materi yang sangat bermanfaat sekali dan kita dapat memahami teknik mengambil foto, waktu yang tepat untuk kita melakukan pemotretan sehingga dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Sangat luar biasa. Saya baru tahu kalau waktu jam yang bagus untuk mengambil foto itu dari jam 7 sampai jam 10 dan jam 15 sore sampai jam 18 sore. Jadi sangat luar biasa pengalaman yang kita dapat dari Bang Diki. Terima kasih Bang Diki, sangat luar biasa. Nah, semoga Bang Diki sukses selalu untuk pekerjaannya sebagai fotografi dan videografi karena dia dengan kesibukannya dia mau berbagi dengan kita. Kami tunggu ilmu-ilmu yang lainnya dari Bang Diki berbagi dengan kami tentang fotografi, cara edit foto, edit video. Nanti kedepannya biar kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Selamat malam buat semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, sampai ketemu lagi pada minggu depan untuk narasumber atau tutor yang menyampaikan materi minggu depan akan diumumkan di grup. Nanti link absen saya kirim di grup, silakan diisi
Bagi teman-teman yang terkendala untuk mendapatkan sertifikat, silahkan WA pribadi saya supaya saya bisa membantu memandu sampai sertifikat masuk ke Gmail teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Selamat malam.